kamu mencintai Arya? Saya dan Arya cuma sahabat, Opa. Sekarang lihat Opa. Dengan jujur jawab pertanyaan Opa tadi. Dan sekarang bilang kepada Opa bahwa kamu tidak mencintai Arya. Saya tidak mencintai Arya, Opa. Opa rasa kamu bohong. Kalau kamu memang jujur, kamu harus berani bersumpah bahwa kamu tidak mencintai Arya. Saya mohon Opa jangan memaksa saya untuk bersumpah. Jangankan bersumpah untuk kebohongan. Bersumpah untuk berkata jujur di depan Opa pun saya tidak sanggup. Saya nggak sanggup. Cukup Dewi. Hanya itu yang ingin Opa dengar. Belum, Opa. Saya belum selesai bicara. Kamu mau bilang apa lagi? Opa, saya selalu berdoa pada Tuhan supaya Opa panjang umur dan selalu sehat. Dan saya juga mohon maaf. Tapi saya juga mohon pada Opa supaya Opa mau menerima Ami sebagai istri Arya. Demi kebahagiaan manusia yang tidak bisa membedakan antara berlian dan pecahan kaca ini, kamu rela mengorbankan perasaan cinta kamu sendiri. Opa, Dewi kan barusan bilang bahwa Dewi tidak mencintai saya. Kita ini hanya berteman biasa kok, Opa. Apa aneh kalau laki-laki dan perempuan berteman tanpa ikatan cinta? Mata hati kamu lebih buta daripada mata kepala kamu. Kamu tidak bisa melihat fakta di hadapan kamu. Tapi mata Opa lebih syarat dengan pengalaman. Mata Opa lebih tahu dan bisa membedakan antara fata morgana dan kenyataan. Opa, sekali ini Opa salah. Saya tidak mencintai Arya. Sebagai sahabat, saya bersedia membantu Arya untuk mengulur waktu sampai Ami kembali dari Amerika. Dari hati kecil saya, Opa, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena apa yang saya lakukan bersama Arya demi persahabatan kami. Walaupun kemudian mengecewakan hati Opa. Saya permisi, Opa. Karena tadi saya belum selesai dengan pekerjaan saya sewaktu Arya mendesak saya untuk kesini. Dah, Opa. Dah.
Mata hati kamu buta. Kamu tidak bisa melihat apa yang terpancar dalam matanya. Bagaimana urusan kamu dengan Arya? Beres, Ma. Dewi udah bicara dengan Opa kalau Dewi tidak mencintai Arya. Ya, kalau orang tua itu percaya begitu saja dengan apa yang kamu katakan, berarti mata hatinya buta. Dia nggak percaya, Ma. Tapi Dewi harus bikin dia percaya. Mulai sekarang, Dewi bebas dari masalah Arya dengan opanya. Satu masalah dalam hidup Dewi sudah selesai. Dewi, kalau kamu mau membagi kegembiraanmu dengan orang lain, kegembiraanmu akan berlipat ganda. Tapi kalau kamu mau membagi rasa dukamu dengan orang lain, dukamu akan berkurang. Maksud Mama? Mama bukannya tidak melihat duka di balik senyummu, karena matamu tidak bisa berbohong. Dewi memang sedikit merasa kehilangan, Ma. Tapi yang bikin hati Dewi hampa kalau Dewi pulang. Setiap Dewi lewatin pintu rumah kita, Ma. Kerinduan Dewi terhadap Raja. Orang lain boleh datang dan pergi dalam kehidupan Dewi, Ma. Tapi Dewi gak sanggup menghadapi kenyataan kalau Raja pergi begitu saja dari rumah ini. Dewi akan menemui Raja di kantor, Ma. Dewi harus membujuk dia supaya dia mau kembali ke sini, Ma. Mama juga sangat merasa kehilangan dia. Sebenarnya pintu rumah ini terbuka kapan saja dia mau kembali. Masalahnya, kita tidak bisa memaksa atau membujuk dia untuk mengetuk pintu ini kembali. Ada apa sih? Kok kamu bengong aja dari tadi? Saya jadi ingat apa yang katakan Pak kamu tadi pagi. Sekarang saya ragu-ragu. Apakah tindakan kita melingkar rumah orang tua saya dapat dibenarkan? Kamu mau kembali? Hah? Dan menjilat kedua kamu sendiri? Kalau itu memang harus, saya akan lakukan. Silahkan. Begitu kamu kembali ke pintu rumah orang tua kamu, saya akan pergi dari kehidupan kamu. Kalau kamu ingin saya tetap jadi istri kamu, jangan ingat apa yang telah kita lakukan. Tapi pikirkan apa yang harus kita lakukan. Apalagi yang harus kita lakukan? Kita sudah melakukan hal yang terus terang menggoncang perasaan saya. Apa kamu juga pasti goncang? Dalam 1-2 hari ini paling dia akan menghubungi kamu dan akan bicara sama kamu. Papa sudah memutuskan hubungan birokratis antara saya sama dia.
Saya berada di tanggung jawab Pak Hanafiah, wakilnya. Saya nggak tahu apa lagi terjadi setelah ini. Menurut perasaan kamu, apa mungkin nanti seluruh kekayaan dan warisan papa kamu akan dihibahkan sama anak sampah itu? Tunggu. Satu kata penghinaan lagi keluar dari mulut kamu, saya akan coret nama kamu dari daftar surat wasiat saya. Tahu? Saya nggak akan biarkan itu terjadi. Anak sampah itu nggak berhak atas warisan orang tua saya. Tenang dong. Tidak, saya nggak akan tenang. Kamu harus tenang. Kalau kamu gegabah, kamu akan kalah dan hancur. Saya akan bikin perkara sama anak sampah itu. Saya akan usir dia dari rumah orang tua saya dengan cara apapun. Kalau kamu berhasil mengusir anak sampah itu, kamu hanya akan memenangkan pertempuran, tapi kamu tidak akan memenangkan perang. Tidak peduli. Pokoknya akan saya usir anak sampah itu dari rumah saya. Kemenangan gak akan bisa kamu dapetin dengan emosi. Diperlukan kepala dingin untuk mengatur strategi. Kalau kamu salah langkah, orang tua kamu akan semakin melindungi diri. Saya sempat mimpi, suatu saat kamu yang akan meneruskan usaha ini. Tapi mimpi saya dan hati saya kamu hancurkan. Saya cuma berdoa, semoga Tuhan membukakan hatimu kembali. Anak. Sari? Iya, Pak. Papa udah datang? Baru aja datang, Pak. Oke. Maaf, Pak. Ya? Bapak pesan beliau tidak mau diganggu. Kamu kira saya siapa? Apa kamu anggap saya ini pengganggu? Ya, masuk. Pak? Pak? Saya mau bicara sama Papa, penting sekali. Sari? Iya, Pak. Kamu ke ruang saya. Baik, Pak. Saya kan sudah bilang. Untuk urusan kantor, kamu harus bicara dengan Pak Hanafiah. Kalau kamu mau ngundurin diri, saya juga sudah kasih wewenang dia untuk tanda tangan surat pengunduran diri kamu. Tadi saya pesan apa? Saya nggak mau setiap orang bisa nyelonong masuk ke ruang saya gitu aja. Iya, Pak. Tapi kenapa orang ini bisa masuk nyelonong gitu aja? Hah? Saya kira... Kamu kira karena dia anak saya? Terus boleh masuk ke ruang saya gitu aja? Ini kantor ini. Selama jam kerja, nggak ada hubungan keluarga. Yang ada hubungan dinas. Ngerti kamu? Iya, Pak. Ini peringatan pertama buat kamu.
Lain kali saya nggak mau ada orang nyelonong begitu aja ngetok pintu saya. Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Bukannya saya mengundurkan diri, Pak. Tapi masalah lain. Kalau kamu mau bicara urusan lain tentang pekerjaan, tetap ke Pak Hanafia. Kalau kamu mau bicara tentang keluarga, tunggu sampai jam kerja selesai. Ini masalah penting, Pak. Penting untuk saya. Saya perlu uang untuk beli rumah. Oh, saya kira kamu berani pindah rumah karena istri kamu sudah menjadikan sebuah istana warisan leluhurnya. Saya serius, Pak. Saya perlu uang. Bukan saya yang menyuruh kamu pergi meninggalkan rumah. Bukan. Tapi itu atas kemauan kamu sendiri. Lalu atas dasar apa kamu seolah-olah punya hak untuk minta uang untuk beli rumah? Hah? Sekarang saya menyewa bulanan di apartemen. Saya anak papa satu-satunya. Wajar kan kalau saya minta sebagian kekayaan papa untuk beli rumah? Hah? Kamu ngajarin saya soal kewajaran? Kewajaran? Harta yang saya miliki karena saya kerja keras, tahu? Saya punya hak penuh untuk memberikan atau tidak memberikan kepada siapapun. Itu yang namanya wajar. Dewi itu anak pungut, Pak. Papa tidak akan saya biarkan memberikan harta Papa kepada anak pungut itu. Tutup mulutmu dan keluar dari sini! Kalau itu tetap Papa lakukan, saya akan gugat dengan cara apapun. Dan sampai kapanpun, kalau perlu saya bawa ke pengadilan. Keluar! Keluar! Kalau kamu mau ke pengadilan, silahkan. Nggak ada yang perlu dibicarakan. Maaf, Pak. Ini saya. Silakan, silakan. Makasih. Maaf, saya kira tadi anak saya. Pas sekali. Saya mau panggil tadi. Saya kebetulan sedang di meja sari waktu mendengar suara keras Raja barusan. Salah memilih istri, membuat anak itu jadi durhaka. Dia meninggalkan rumah. Sekarang dia nuntut saya untuk membelikan rumah buat dia. Mungkin itu akan lebih baik untuk mendidik dia mandiri, Pak. Iya, kalau dia keluar rumah dengan baik-baik. Tanpa dia minta, saya pasti akan membelikan rumah dan segala keperluannya. Maafkan saya, Pak. Saya telah memberikan komentar tanpa mengerti duduk persoalannya. Buatkan surat pemberhentian dengan tidak hormat buat Raja sekarang. Apa keputusan ini tidak tergesa-gesa, Pak? Saya membuat keputusan bukan dengan emosional, tetapi dengan rasional. Kalau saya membiarkan dia tetap kerja di sini, setelah sikap kasarnya dia tadi, itu berarti saya memberikan kesempatan untuk dia merusak sistem. Mudah-mudahan pemecatan ini menjadikan shock terapi buat dia. Kalau dia minta maaf, kasih kesempatan dia kembali. Tapi sebagai pelajarannya, turunkan jabatannya. Baik, Pak. Kalau begitu saya permisi dulu.